Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Mia Cahyani Putri. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pada PT Sido Muncul. Harga seringkali menjadi faktor penentu dalam pembelian. Hal ini masih menjadi kenyataan di negara-negara miskin, di kalangan kelompok-kelompok sosial yang miskin, serta pada bahan-bahan pokok sehari-hari. Namun, dalam dasawarsa terakhir ini, faktor-faktor lain selain harga telah beralih menjadi relatif lebih penting dalam proses pembelian. Walaupun demikian, masalah harga jual masih merupakan unsur paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan tingkat keuntungan perusahaan. Sementara, penetapan harga itu sendiri merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Dalam menetapkan harga-harga, perusahaan harus mempertimbangkan persepsi-persepsi konsumen tentang harga dan bagaimana kiranya persepsi demikian mempengaruhi keputusan-keputusan membeli para konsumen. Sewaktu para konsumen membeli suatu produk, maka mereka mempertukarkan sesuatu yang memiliki nilai atau harga untuk mencapai sesuatu yang bernilai atau keuntungan atau manfaat yang memiliki kegunaan produk tersebut. Pengambilan kebijaksanaan ini dilakukan pada divisi pemasaran, di mana divisi ini bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan dan strategi yang harus diterapkan untuk memasarkan produknya. Sementara itu, 6 langkah untuk menetapkan harga tersebut adalah: yang pertama, menentukan tujuan harga. 6 tujuan usaha yang utama yang dapat diraih oleh perusahaan melalui harga adalah bertahan hidup, memaksimalkan laba jangka pendek, memaksimalkan pertumbuhan penjualan, unggul dalam pasar, dan unggul dalam mutu produk. Yang kedua, menentukan permintaan. Setiap harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan menarik sejumlah permintaan yang berlainan. Hubungan antara harga jual dengan jumlah permintaan dikenal dengan apa yang disebut dengan kurva permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan perusahaan akan menjadi batas harga jual terendah. Perusahaan atau penjual tentu saja menginginkan harga yang mampu menutup seluruh biaya produksi, distribusi, biaya penjualan, serta jumlah keuntungan yang memadai bagi segala usaha dan resiko yang dihadapinya. Yang keempat, menganalisis harga dan tawaran pesaing. Harga jual yang dipasang oleh para pesaing serta kemungkinan reaksi-reaksi yang timbul akan ikut menentukan strategi harga jual yang ditempuh perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan tingkat harga jual serta tawaran pesaing sebagai titik orientasi strategi harga jual itu sendiri. Yang kelima, pemilihan metode penetapan harga. Dalam memecahkan masalah penetapan harga, banyak perusahaan memilih metode penetapan harga yang melibatkan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan mengenai biaya-biaya produk, harga jual pesaing, dan harga jual barang substitusi, serta ciri-ciri produk yang khas. Yang keenam, menyeleksi harga akhir. Tujuan dari berbagai metode penetapan harga di atas adalah mempersempit skala harga yang berikutnya. Harga akhir perusahaan harus melihat pertimbangan seperti faktor psikologi, pengaruh unsur-unsur bauran, pemasaran, dan lain-lainnya terhadap harga, kebijakan perusahaan dalam harga jual, dan dampak harga pada pihak-pihak lainnya. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang harga. Sebenarnya harga itu apa sih? Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Suatu harga dapat ditetapkan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, menstabilkan tingkat harga, mengembalikan investasi, mencapai laba maksimum. Sedangkan di dalam penetapan harga, perlu dipertimbangkan beberapa faktor yang turut berpengaruh, misalnya harga dari sejenis atau produk pengganti dari para pesaing, kemampuan membeli dari masyarakat, jangka waktu perputaran dana, dan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk memodifikasi harga itu sendiri terdiri dari 4, yaitu
menurut pelanggan, menurut bentuk produk, menurut tempat, serta menurut waktunya. Dan yang selanjutnya adalah positioning produk. Sebenarnya apa sih hubungan positioning produk itu dengan penetapan harga? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Menurut Kotler, bagi setiap segmen yang ingin dimasuki perusahaan perlu dikembangkan. Yang terpenting adalah strategi penempatan produk, persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk di pasar. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan penempatan atau positioning produk adalah tindakan merancang produk atau bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaing. Tugas menetapkan posisi itu sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu mengidentifikasi seperangkat keunggulan kompetitif sebagai dasar untuk membangun suatu posisi. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, secara efektif mengkomunikasikan dan menyearahkan posisi yang dipilih ke pasar. Dengan hal tersebut, kunci kemenangan dan mempertahankan pelanggan ialah memahami kebutuhan dan proses pembelian konsumen yang lebih baik daripada pesaing dan memberikan nilai yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Perintis industri jamu dan farmasi PT Sido Muncul adalah Ibu Rahmat Sulistyo yang lahir di Solo pada tahun 1893. Beliau sejak kecil mempunyai kebiasaan minum jamu yang diramu menurut resep pengobatan tradisional Jawa yang berasal dari leluhur dan diwariskan secara turun-temurun. Ibu Rahmat Sulistyo memulai usahanya dengan membuka toko bahan-bahan jamu di Jalan Sentul, Yogyakarta pada tahun 1930. Berbekal warisan pengetahuan, resep dari leluhur, dan pengenalannya yang mendalam tentang bahan-bahan jamu serta minatnya yang besar dalam bidang pengobatan tradisional. Seiring dengan kepindahan keluarga Rahmat Sulistyo ke Semarang pada tahun 1950, timbul gagasan untuk membuat jamu dalam bentuk serbuk dari ramuan menurut resepnya. Pertimbangannya adalah bahwa jamu serbuk lebih ringkas bentuknya sehingga dapat dimasukkan dalam kantung kecil, praktis, dan dapat diproduksi secara besar-besaran menurut standar tertentu seperti beberapa merek jamu lain yang telah beredar pada waktu itu. Usaha dalam mewujudkan cita-cita beliau tidaklah selalu melalui jalan yang lurus dan lapang. Banyak hambatan yang harus diatasi, tapi berkat keyakinan akan khasiat resep yang diwarisi dari leluhur dan pengalaman dalam pengenalan bahan jamu, menjiwainya betul-betul pengobatan tradisional jamu Jawa serta ketekunan pada pekerjaannya, maka pada tahun 1951 terwujudlah cita-cita beliau, yaitu berdirinya pabrik jamu di Jalan Melaten, Trenggulun, nomor 104 di Semarang. Untuk mudahnya, dengan jalan pikirannya yang sederhana sambil untuk mengabadikan peristiwa terwujudnya cita-cita beliau, maka hasil produksinya diberi merek Sido Muncul yang mempunyai arti akhirnya terwujud cita-citanya. Nah, untuk produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul yaitu jamu tolak angin, alang sari, jamu kuku bima, jamu segar bugar, jamu oplet, formula STMJ, dan pil bima. Sebenarnya masih banyak lagi ya produk-produk dari PT Sido Muncul ini, namun saya nggak mungkin menyebutkan semuanya di sini. Sekarang kita kembali ke penetapan harga. Dalam menetapkan harga jualnya, PT Sido Muncul langsung menetapkannya sendiri, yaitu berasal dari pihak perusahaan yang berada di Semarang. Sehingga pihak distributor maupun cabang-cabang serta agen-agen yang di daerah tidak mengambil keuntungan sendiri. Ini berbeda untuk pedagang eceran, toko pengecer, dan supermarket yang mengambil keuntungannya sendiri. Dalam hal penetapan harga, sudah diperhitungkan biaya produksi dan non-produksi, termasuk pajak, biaya operasional, biaya promosi, biaya pemberian produk tambahan, dan keuntungan marginal yang diinginkan oleh perusahaan. Kebijaksanaan penetapan harga yang ditetapkan oleh kantor pusat di PT Sido Muncul di Semarang ini berlaku untuk seluruh daerah pemasaran di Indonesia. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT Sido Muncul adalah dengan melihat produk pesaing
lalu meluncurkan produk dengan harga yang bersaing. Strategi yang ditetapkan adalah untuk produk yang menjadi saingan bagi produk yang berasal dari perusahaan lain. PT Sido Muncul menetapkan harga rendah tetapi dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh dengan harga dari produk pesaing. Sedangkan untuk mengisi pasar kosong atau luang, biasanya diperuntukkan bagi segmen tingkat menengah ke atas, yaitu bagi konsumen yang tidak memperhitungkan harga namun memperhitungkan kualitas dan manfaat. Ditetapkan harga yang lebih tinggi dari produk pesaing karena memang produk yang ditawarkan mempunyai kelebihan dari bahan yang digunakan sehingga mempunyai khasiat yang lebih baik. Pada prinsipnya, penetapan harga yang ditetapkan oleh PT Sido Muncul didasarkan pada jumlah rupiah yang ditambahkan pada anggaran produksi untuk menghasilkan harga jual. Hal ini bertujuan untuk memperbesar market share, memukul pesaing, memperbesar volume penjualan, serta menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Metode ini merupakan cara yang paling umum digunakan oleh perusahaan yang mempercayakan perusahaan distribusi dalam memasarkan produknya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penetapan harga tersebut adalah dengan menekan anggaran produksi dan menetapkan harga persen untuk markup yang lebih rendah agar dapat menjual produknya dengan harga yang lebih murah serta lebih mementingkan kontrol harga terutama di tingkat pengecer. Dengan strategi ini, penjualan total dapat ditingkatkan. Hanya saja, mungkin ada konsumen yang berpindah dari produk lama ke produk baru yang berharga lebih tinggi tetapi mempunyai khasiat yang lebih baik. Penerapan dari strategi penetapan harga ini dapat kita lihat pada salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul, yaitu jamu kuku Bima. Untuk jamu kuku Bima yang biasa, yang tidak ada bahan tambahannya, diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah yang tidak terlalu memikirkan kualitas, tetapi cukup manfaat saja, sehingga dilempar ke konsumen dengan harga rendah. Kemudian, untuk menandingi produk pesaing yang melemparkan produk yang sejenis dengan jamu kuku Bima, perusahaan Sido Muncul melempar lagi produk saingan yang baru, yaitu jamu kuku Bima Ginseng, yang lebih berkhasiat dengan bahan tambahan berupa akar ginseng dengan harga yang lebih tinggi namun tidak berbeda jauh dengan produk yang lama. Jadi, penetapan harga rendah pada produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul bertujuan untuk menarik konsumen tingkat menengah dan ke bawah serta untuk memberikan persaingan kepada produk dari perusahaan lain. Sedangkan penetapan harga tinggi selain bertujuan untuk menarik konsumen tingkat atas, juga untuk memberikan image yang baik di mata konsumen terhadap produk jamu. Salah satu kelemahan pada bidang harga produk ini adalah sulitnya mengontrol harga produk di pasar, terutama pada kalangan pengecer dan depot-depot jamu. Harga tidak sesuai lagi dengan biasanya dan harganya biasanya lebih tinggi. Ini disebabkan karena banyaknya saluran distribusi yang harus digunakan akibat dari sistem distribusi konvensional. Untuk hubungan positioning produk dan penetapan harga yang sudah saya sebutkan dari awal, misalnya dengan harga yang sedikit lebih tinggi tetapi dengan konsekuensi perbaikan bentuk kemasan, promosi dan iklan yang lebih menarik dan tidak berkesan murahan atau norak, penambahan bahan baku yang lebih berkhasiat atau perbaikan pada pengawasan mutu produk sehingga nantinya mutu produk menjadi keunggulan bagi PT Sido Muncul. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan positioning produk jamu pada umumnya dan jamu produk Sido Muncul dapat diperkuat. Bila harga dinaikkan tetapi dengan perubahan-perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, kita dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan adakah hubungan antara strategi penetapan harga dengan positioning produk, yaitu dengan menghitung hubungan antara keduanya. Peningkatan harga jual ini tentunya juga harus diikuti dengan perbaikan dan perubahan baik dari segi produk maupun pada manajemen perusahaan. Dan dari sini dapat dilihat bahwa harga produk tidak akan mempositioningkan konsumen sesuai dengan faktor harga produk tersebut, tetapi
harga produk dapat digunakan untuk mempositioningkan produk itu sendiri di mata konsumennya. Jadi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan kebijaksanaan penetapan harga produk terhadap konsumen di PT Sido muncul adalah selain berdasarkan harga produk pesaing di pasaran dan didasarkan pula pada segmen mana produk tersebut akan dilempar ke pasaran, faktor yang menjadi penilaian konsumen terhadap suatu produk adalah faktor manfaat dari produk itu sendiri, mutu dan kualitas produk tersebut, kegunaan dan kebutuhan akan produk tersebut, kemenarikan tampilan bentuk produk, serta penyesuaian dengan pendapatan konsumen itu sendiri. Adanya pengaruh peningkatan image atau citra produk di mata konsumen bisa terdapat pada perubahan strategi penetapan harga. Namun, perubahan strategi harga harus disesuaikan dengan apa yang diubah dan tidak merugikan konsumen, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut tidak berubah. Peningkatan dan perbaikan pada sistem pemasaran, terutama pada 4 komponen bauran pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga, harus tetap ditingkatkan sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Sido muncul tidak kalah bersaing dan pasar yang telah ada tidak direbut oleh pesaing. Sekian untuk video kali ini, semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.